Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizaitul Jana dari Stikes Bakti Mandala Husada Selawi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi, meliputi sejarah, ruang lingkup, dan review jurnal. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah toksikologi. Yang pertama, manusia zaman dahulu. Manusia zaman dahulu sangat sadar akan efek toksik sejumlah bahan, seperti bisa ular, racun tumbuhan, dan serta bahan mineral lainnya. Yang selanjutnya adalah Pendacius Dioscorides, dikenal juga sebagai Bapa Material Medica, yaitu seorang dokter tentara. Di dalam bukunya, dia mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Yang selanjutnya yaitu Hippocrates, dikenal juga sebagai bapak kedokteran. Di samping itu, dia juga dikenal sebagai toksikolog. Yang selanjutnya yaitu pengertian toksikologi dari beberapa ahli. Limbaugh John Introduction to Toxicology 3rd Edition. Toksikologi adalah studi yang mempelajari tentang interaksi berbahaya antara bahan-bahan kimia dan sistem biologis. Frank A. Beryl, Clinical Toxicology Principle and Mechanism. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari xenobiotik atau penjelasan mengenai racun dan interaksi agen exogenous dengan kompartemen fisiologi mamalia. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkup toksikologi dibagi menjadi 3, yaitu toksikologi ekonomi, toksikologi lingkungan, dan toksikologi kehakiman. Toksikologi ekonomi adalah suatu yang menjurus tentang efek-efek berbahaya berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti pengawet makanan dan pestisida. Yang selanjutnya yaitu toksikologi lingkungan, berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan, yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Istilah lingkungan mencakup udara, tanah, dan air. Yang selanjutnya yaitu toksikologi kehakiman atau forensik, adalah menekunkan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal toksikologi, yaitu Forensic Toxicology dari Alfionita Nurfitriana, Faculty of Medicine, Lampung University. Toksikologi forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan. Menurut Society of Forensic Toxicologists, bidang kerja toksikologi forensik meliputi 1. Analisis dan evaluasi racun penyebab kematian. 2. Analisis ada atau tidaknya kandungan alkohol atau obat terlarang di dalam cairan tubuh atau nafas yang mengakibatkan perubahan perilaku. Ketiga, analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan toksikologi forensik dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan luar. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau TKP, pemeriksaan ini dilakukan dengan mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin tentang perkiraan saat kematian serta mengumpulkan barang bukti. Dan untuk pemeriksaan luar yaitu bau. Dari bau yang tercium dapat diperoleh petunjuk racun apa yang kiranya ditelan oleh korban. Segera, pemeriksaan harus segera berada di samping mayat, sesegera mungkin, dan pemeriksaan juga harus menekan dada mayat dan menentukan apakah ada suatu bau yang tidak bisa keluar dari lubang hidung atau mulut. Pada pakaian dapat ditemukan bercak-bercak yang disebabkan oleh tercacarnya racun yang ditelan atau oleh muntahan. Lebam mayat, warna lebam mayat yang tidak bisa juga mempunyai makna, karena warna lebam mayat pada dasarnya adalah manifestasi warna darah yang tampak pada kulit. Perubahan warna kulit
pada hiperpigmentasi atau melanosis dan keratosis pada telapak tangan dan kaki, pada keracunan arsen kronik, kulit berwarna kelabu kebiru-biruan akibat keracunan perak atau kuku. Keracunan arsen kronik dapat ditemukan kuku yang menebal yang tidak teratur, rambut, kebotakan atau alopecia dapat ditemukan pada keracunan talium, arsen, dan air raksa. Metode pemeriksaan pada rambut adalah dengan ekstrak dan sklera. Tampak ikterik pada keracunan zat hepatotoksik seperti fosfor. Perdarahan pada pemakaian dikomarol. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui latar belakang toksikologi digunakan dalam proses pembuktian, pembunuhan, serta manfaat toksikologi sebagai media pengungkap dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun. Yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel pada toksikologi forensik. Prinsip pengambilan sampel pada kasus keracunan adalah diambil sebanyak-banyaknya. Setelah kita sisihkan untuk cadangan dan untuk pemeriksaan histopatologik, secara umum sampel yang harus diambil adalah lambung dan isinya, seluruh usus dan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak sekitar 60 cm. Darah. Pengambilan darah dari jantung dilakukan secara terpisah dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Hati sebagai tempat detoksifikasi diambil sebanyak 500 gram. Ginjal diambil keduanya yaitu pada kasus keracunan logam berat, khususnya apabila urin tidak tersedia. Ginjal diambil keduanya yaitu pada kasus keracunan logam berat, khususnya apabila urin tidak tersedia. Otak diambil 500 gram, khusus untuk keracunan sianida dan kloroform. Dimungkinkan karena otak terdiri dari jaringan lipoid yang mempunyai kemampuan untuk meretensi racun walaupun telah mengalami pembusukan. Urin diambil seluruhnya karena pada umumnya racun akan diekspresikan melalui urin, khususnya pada tes penyaringan untuk keracunan narkotika, alkohol, dan stimulan. Empedu diambil karena tempat ekspresi berbagai racun. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan yaitu toksikologi forensik merupakan salah satu cabang toksikologi yang memutuskan perhatian pada analisis yang berperan dalam penegakan hukum dan peradilan. Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah membantu penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel pada toksikologi forensik. Prinsip pengambilan sampel pada kasus keracunan adalah diambil sebanyak-banyaknya. Setelah kita sisihkan untuk cadangan dan untuk pemeriksaan histopatologik, secara umum sampel yang harus diambil adalah lambung dan isinya, seluruh usus dan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak sekitar 60 cm. Darah. Pengambilan darah dari jantung dilakukan secara terpisah dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Hati sebagai tempat detoksifikasi diambil sebanyak 500 gram. Ginjal diambil keduanya yaitu pada kasus keracunan logam berat, khususnya apabila urin tidak tersedia. Ginjal diambil keduanya yaitu pada kasus keracunan logam berat, khususnya apabila urin tidak tersedia. Otak diambil 500 gram,
khusus untuk keracunan sianida dan kloroform. Dimungkinkan karena otak terdiri dari jaringan lipoid yang mempunyai kemampuan untuk meretensi racun walaupun telah mengalami pembusukan. Urin diambil seluruhnya, karena pada umumnya racun akan diekspresikan melalui urin, khususnya pada tes penyaringan untuk keracunan narkotika, alkohol, dan stimulan. Empedu diambil karena tempat ekspresi berbagai racun. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan yaitu toksikologi forensik merupakan salah satu cabang toksikologi yang memutuskan perhatian pada analisis yang berperan dalam penegakan hukum dan peradilan. Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah membantu penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun, baik kualitatif maupun kuantitatif.